Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap panitia dari Dewan dari Nurul Ihsan, Nurul Nisa, dari Majelis Ta'lim Nurul Nisa Bogor, dan juga Al-Mawaddah dan Masjid Raya Bogor. Mudah-mudahan semua pihak yang telah terlibat dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis talim, para hubabah, para syarifah, para ustadzah, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT, diberkahi kehidupannya, kabulkan segenap hajatnya, semakin dibahagiakan Allah SWT dan Rasulnya. Dan juga tentu saja semua yang hadir, baik yang ada di dalam masjid, yang ada di luar masjid, yang ada di gedung sebelah, yang ada di jalanan, sampai yang ada di jembatan. Semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad tanpa terkecuali, insyaallah. Semuanya semoga kelak di hari akhirat ada di bawah naungan, Allah SWT di saat tidak ada naungan selain naungannya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu membangun surga dalam rumah tangga. Sehingga sekalian, Nabi Muhammad memang menyampaikan bahwasanya rumah tangga itu adalah bagian dari surga Allah SWT di atas muka bumi ini. Kata Nabi, baiti jannah, rumahku adalah surga. Ini mic yang lain yang gak dipakai boleh dimatikan. Rumahku adalah surga. Dan Nabi Muhammad sendiri juga menyampaikan mengenai istri yang solehah sebagai bagian dari sekeping surga Allah di atas muka bumi. Kata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Di dunia ada kesenangannya, dunia ini ada surganya, ada senangnya juga di dunia. Wa khairu mata'iha, dan seindah-indah kesenangan di dunia, bagian dari kepingan surga di bumi ini adalah al-mar'atu solehah, seorang istri yang soleh. Bagian dari surga, istri yang solehah. Kamu ketika solehah,
Kamu adalah bagian dari surga Allah yang ada di atas muka bumi. Kalau jadi istri, belum lagi kalau jadi ibu. Kata Nabi Muhammad, al-jannatu tahta aqdamil ummah. Ibu, surga berada di bawah telapak kakinya. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maka kita ini sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah adalah pembawa surga Allah di atas muka bumi. Dengan syarat ketika kamu solehah. Bayangin surga. Surga tuh panas apa adem? Nah, kalau kamu modelannya panasan mulu, kerjanya suka ngomporin suami mulu, bang, kenapa sih bang nggak bisa transfer banyakan bang kayak orang lo bang, no, si non, si Udin tuh bang, biar kerjanya gitu doang, ngasih bininya banyak bang. Kamu jadi kompor buat suami kamu, apalagi kalau sampai pokoknya saya nggak mau tahu. Besok kita punya pengeluaran 400.000, saya nggak mau tahu kamu dapatnya dari mana. Mau maling sekalipun saya nggak mau tahu. Astagfirullah. Itu kira-kira pantesan disebut surga apa disebut neraka? Yuk, belajar pantes jadi sekeping surga Allah di atas muka bumi. Istri yang solehah, sehingga dengannya terbangun rumah tangga yang pantas dianggap menjadi surga. Membangun surga dalam rumah tangga. Perlunya istri yang solehah. Istri yang bagaimana yang solehah? Baginda kita Nabi besar Muhammad menyebutkan dalam hadisnya ketika ditanya istri yang solehah itu yang bagaimana wahai Rasul? Yang pertama kata Nabi, allati asarratka hina nazarta ilaiha, seorang istri yang menyenangkan ketika kamu memandangnya. Seorang istri yang enak dipandang. Seorang istri yang menenteramkan hati ketika dipandang oleh suaminya. Itu syarat mutlak kalau kepengen membangun surga dalam rumah tangga. Yuk, para istri yang hadir di majelis ini, mulailah perubahan rumah tanggamu dari hal ini. Menjadi wanita yang menyenangkan ketika dipandang. Paling gampangnya mulai dari biasalah tersenyum di hadapan suami. Ini perkara murah, tapi istri pada pelit nih. Barang murah, tapi istri perhitungan luar biasa. Urusan senyuman. Ada banyak istri-istri itu yang senyumnya lihat angka. Ada yang saat tanggal muda senyum, tanggal tengahan mulai senyumnya tambah kecil, tanggal-tanggal belakangan boro-boro senyum, udah nggak bisa dilihat mukanya. Suami tiap pulang rumah kayak ada dalam adegan film horor. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Ada juga yang tergantung sama pemberian suaminya.
Suami ngasih banyakan dia senyum, suami ngasihnya dikit dia nggak senyum. Para istri yang solehah calon penghuni surga nggak gitu modelnya. Mereka tersenyum saat susah, saat senang, saat bahagia, saat sakit, saat sehat. Senyum, senyum. Bukan karena bahagia kamu tersenyum, tapi justru tersenyumlah agar bahagia. Senyum tuh bikin bahagia hati, bikin lega rasa, dan bikin awet muda. Percaya deh, saya aja latihan senyum dari tahun berapa gitu. Terbukti nggak awet mudanya? Enggak ya? Saudara sekalian yang saya muliakan, tersenyum. Nabi itu gitu. Ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam. Tidaklah Nabi mengucap satu ucapan melainkan diiringi dengan senyuman. Faqad ra'ayna wa ma ra'ayna aktsar wa abha ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bercerita, kami udah perhatikan di kalangan kami ini, kami tidak pernah melihat seseorang lebih indah dan lebih sering senyumnya dibandingkan dengan baginda kami Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi itu kalau ngomong sama istrinya senyum, ngomong sama anak-anaknya senyum. Nabi kalau bicara sama para sahabat senyum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian kita ingin coba mempraktekkan, insya Allah. Senyum Bu, senyum. Coba saya mau lihat latihan dari sekarang. Coba lihat senyumnya gimana. Coba saya mau lihat. Tuh di tengah manyun aja kenapa itu? Coba latihan senyum, saya mau lihat. Nah, kan cakepan dikit tuh. Naiklah nilai kita tuh kalau kita suka senyum. Itu yang gak senyum kenapa? Datang dari sebelum subuh. Ngantuk ya. Sekarang nih banyak majelis ibu-ibu datangnya sebelum subuh. Saya sih nggak apa-apa aja sebenarnya. Cuma saya takut pas giliran saya bicara dia malah nggak bisa nyambung. Ngantuk, matanya ngelihat tapi kagak paham gitu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ini modal Bu, modal. Ibu jangan berpikir bahwa rumah tangga itu modalnya sesuatu hal yang berat-berat gitu. Mau bikin rumah tangga jadi rumah tangga yang idaman, sekeping surga, rumah tangga yang bahagia. Modalnya Bu, modal utamanya dimulai dari senyuman. Cobain. Pulang-pulang lihat suami senyum. Suami nanya, "Kenapa lo?" Bilang seneng jadi istri kamu. Kenapa gitu? Ya seneng aja. Alhamdulillah, makasih ya. Gitu. Bu, betapa sangat rindunya loh suami mendapatkan senyuman istrinya. Kamu jarang-jarang senyum sama suami, giliran suami tertarik dengan senyum wanita lain, kamu kalah kabut. Coba ya, mulai dari senyuman.
Insya sama suami sendiri ya Bu, bukan sama suami orang. Sama suamimu sendiri. Juga bukan sama calon suami, Dek. Selagi masih calon, masih belum ada akad yang sah, maka senyuman yang kamu senyumkan kepada laki-laki yang bukan mahrammu itu adalah anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis untuk membawa kalian kepada kehancuran-kehancuran. Innan nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Demikian kata baginda kita Nabi besar Muhammad. Sesungguhnya pandangan mata memandang seorang wanita, wanitanya tersenyum ketika dipandang. Sahmun masmum, anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis ke dalam hati seseorang. Akhirnya jadi kena jeratnya iblis. Akhirnya kena panah beracunnya iblis, sehingga ibadahnya berantakan, hatinya berantakan, disebabkan senyuman yang tidak tepat sasaran. Yuk, bahkan senyuman sekalipun kita harus meletakkannya sesuai dengan posisinya. Tersenyum kepada orang-orang yang senyummu bernilai ibadah kepadanya. Oke, saya sekarang nih senyum di hadapan ibu-ibu. Senyum saya bernilai ibadah, bernilai sedekah. Makanya saya nggak mau ngisi memberi kajian pakai cadar. Walaupun saya di luar menggunakan cadar, menggunakan niqab. Kenapa gitu Ustazah? Saya sedikit pahalanya kalau saya senyum nggak kelihatan. Padahal kan senyum saya lumayan manis ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, saya punya suatu cerita indah nih. Diceritakan di guru kami, Hubabah Ummu Salim. Ketika suatu waktu ada beberapa kawan yang mengeluh kepada beliau tentang urusan rumah tangga. Ada orang mengeluh urusan rumah tangga, betapa suaminya gak cinta sama dia. Halo para istri, dengerin. Kayaknya yang gak dengerin bukan istri, calon istri deh kalau gitu juga. Dengerin. Yang gak perlu dengerin satu aja, mantan istri yang udah tua. Suami saya udah meninggal Ustazah, ibu gak mau kawin lagi, umur saya udah 80 saja. Nah tuh gak usah dengerin, gak apa-apa, tidur aja Bu. Teman-teman sikut sekalian yang saya muliakan, ketika ada beberapa orang curhat kepada beliau tentang urusan rumah tangga, suami nggak sayang sama istrinya, nggak cinta sama istrinya gitu. Istri merasa setengah mati berupaya, segala daya upaya dia lakukan untuk membuat suaminya cinta lagi kepadanya. Tapi suami malah justru nggak betah di rumah, kalang kabut hatinya, nggak kerasan ketika bersama dengan istrinya, bahkan berimbas pada anak-anaknya juga. Akhirnya kurang perhatian sama anaknya, akhirnya malah jatuh cinta pada perempuan-perempuan lain di luaran sana. Berapa orang mengadu kepada beliau, guru saya, tentang urusan-urusan rumah tangga. Beliau kemudian menceritakan kisah indah ini. Beliau bilang begini, di kampung saya dulu ada satu keluarga
yang punya sebuah perusahaan, usaha milik bersama, keluarga besar. Keluarga ini udah pada nikah. Usaha rumah tangga mereka dipegang sama abang yang paling besar, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Usaha milik bersama keluarga ini berjalan tuh usahanya. Satu waktu si abang nomor satu ini yang pegang perusahaan mereka ini meninggal dunia, meninggalkan istri dan beberapa orang anak. Keluarga besar mereka rapat sesudah meninggalnya suaminya beberapa hari. Mereka bilang, nih jangan sampai nih perusahaan kita nih jadi nggak bisa jalan hanya karena istrinya atau almarhum, istri dari almarhum, istri mendiang abang ya yang meninggal ini tadi menikah dengan orang lain. Jadi harus salah satu di antara kita yang nikah sama dia. Masalahnya semuanya udah menikah, semuanya udah berumah tangga. Satu-satunya laki-laki yang mungkin dapat menikahinya adalah anak dari salah satu adik-adiknya tersebut, yang adalah berarti ponakan dari almarhum. Umurnya kira-kira baru 20-an tahun, sementara si janda ini umurnya di atas 40-an tahun, setengah umurnya gitu. Tapi kalau enggak nih bingung nih nanti ini perusahaan ini tadi nih, repot banget urusannya. Akhirnya sesudah masa iddahnya selesai, si anak laki-laki ini dipaksa untuk menikah dengan mantan tante ini ya. Iya, kalau orang Bogor ini dulu bilangnya uak ini ya, sama bibinya gitu. Gak mau, tentu aja nangis-nangis anak muda itu. Dia bilang, ya ampun, tega banget sih. Bapak nih tega banget sih, paman-paman nih tega banget. Masa saya disuruh kawin sama tante-tante? Itu kan umurnya bahkan seumuran, nyaris seumur mama. Ya ampun, gimana ceritanya gitu? Masa saya mau kawin sama perempuan yang umurnya jauh di atas saya? Mereka paksain. Udahlah nak, urusan belakangan yang itu semuanya lah, kawin aja dulu. Nanti kalau kamu habis kawin, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun kamu pengen kawin lagi, nggak apa-apa dah, kawin lagi dah. Nanti kita cariin lagi. Yang pasti nih untuk mempertahankan urusan perusahaan, rumah tangga, keluarga besar kita nih, kamu kerjain ini dengan paksaan. Akhirnya anak laki-laki ini mau juga, tantenya mau juga, karena urusannya biar gampang. Ini apa, sesudah masa iddahnya selesai, orang kalau perempuan meninggal dunia suaminya, itu dia menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari, gak boleh nikah kurang dari masa itu. Kayak udah habis 5 bulanan, 6 bulanan dari meninggal tuh dikawinkanlah mereka. Manyun aja suaminya. Tapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Si anak laki-laki ini gak pernah minta sama bapaknya, sama tantenya, sama ibunya, ataupun sama paman-pamannya urusan kawin lagi. Sampai istrinya ini udah tua. Di saat umuran dia 40-an tahun, istrinya udah 60-an tahun. Istrinya mulai sering sakit-sakitan, kayak perempuan-perempuan nih, kita-kita nih umur 60-an tahun,
Saya tahu tuh Bu, umur ibu-ibu nih bukan dari muka. Muka bisa bohong, muka bisa pakai skincare, Bu ya, bisa perawatan. Apalagi ada ibu-ibu tuh, kalau di ibu pengajian enggak sih, yang modelan mukanya udah kayak kain, tarik benang, sulam alis, lama-lama ada obras, pasang payet, segala macem nih. Kelihatan umurnya dari kaki. Kalau udah per 10 menit ganti posisi, nah tuh. Muka 17, kaki 71. Betul Bu ya? Dulu zaman awal nikah, di samping tempat tidur parfum, sekarang minyak angin, balsem dengan segala macam jenis. Pertolongan pertama pada kecelakaan, malam-malam batuk gitu kan. Betul begitu? Betul, pasti saya juga gitu. Jadi masuk usia di atas 60-an tahun nih si ibu nih, istrinya nih sakit-sakitan. Suami masih baru umur 40-an tahun, lagi gagah-gagah. Akhirnya bapaknya, pamannya rapat tuh. Siang, anak kita tuh. Abis itu dipanggillah sang anak sama bapaknya. Nak, kita ingat dulu kamu kita kawinkan sama istri almarhum saat 20 tahun lalu, kamu gak mau. Sekarang nih istri kamu nih udah mulai sakit-sakitan, kami mengerti itu. Alhamdulillah kami berterima kasih padamu karena perusahaan berjalan dengan baik. Kita semuanya bisa hidup dalam keadaan damai, dalam keadaan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Sekarang Nina, kamu tinggal sebut aja, barangkali ada siapa perempuan yang pengen kamu kawinin. Atau kalau enggak, kamu tinggal sebut aja kamu kepengen dapet perempuan yang kayak gimana, biar kita carikan, kamu biar kawin lagi gitu. Karena istri kamu kan mulai sakit-sakitan. Si laki-laki tersebut menjawab, dia bilang, nggak usah ayah, saya tidak akan mampu menduakan perempuan satu itu. Saya nggak akan sanggup menduakan dia. Kenapa gitu kata bapaknya? Sampai sekarang sesudah 20 tahun saya menikah dengannya, tidak sekalipun istri saya mengatakan tidak kepada saya. 20 tahun saya menikah dengannya, saya tidak pernah mendapati mukanya manyun atau cemberut kepada saya. 20 tahun saya menikah dengan dia. Dia selalu saja tersenyum dan mengatakan labbaik habibi wa sa'dik, labbaik habibi. Dia tidak pernah menolak apapun yang saya inginkan. Dia selalu berbuat baik pada saya. Dia selalu membahagiakan hati saya. Dia selalu membesarkan hati saya. Dia selalu menganggap saya sebagai seorang laki-laki hebat. Karenanya saya tidak akan sanggup menduakan dia. Tuh, jadi istri itu modelannya begitu. Kayak Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu para ahli sejarah mengatakan innaha maqala la qattu 'inda zawjiha
Sesungguhnya Khadijah adalah seorang istri yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Nah, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, beliau selalu saja lebih ya Rasulullah sa'ati, lebih ya Rasulullah. Ibu terus ngomongnya kayak begini nih. Ya itu kan suaminya kayak gimana dulu. Kalau suami saya modelannya kayak Nabi Muhammad, ya saya kayak jadi Khadijah. Kalau suami saya modelannya kayak suami saya, ya saya jadi saya. Bu, suamimu juga bilang begitu. Kalau istri saya kayak Khadijah, ya saya bisa jadi kayak Nabi Muhammad. Lah istri saya modelannya kayak begitu. Istri saya modelannya kayak Ummu Jamil, ya saya jadi Abu Lahab. Bu, perubahan mulai dari dirimu. Kak, Dek, perubahan dimulai dari dirimu sendiri. Karena itu tuh gak ngaruh kok. Ada suami gak bener, istrinya solehah, istrinya bagus, istrinya bener. Sebaliknya juga ada istri-istri solehah, suaminya istri-istri gak solehah, suaminya soleh. Nabi Lut, suaminya seorang nabi, gak ada yang lebih soleh dari Nabi Nuh pada zamannya, gak ada yang lebih soleh dari Nabi Lut pada zamannya. Tapi istrinya gak solehah, maka dia pun menjadi termasuk di antara yang diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Istrinya Nabi Lut namanya itu, teman-teman sekalian, suaminya seorang nabi. Akan tetapi ketika mereka tidak beriman, ketika mereka tidak solehah, maka Allah pun menjadikan mereka sebagai perempuan-perempuan ahli neraka. Na'udzubillah. Demikian pula dengan istrinya Fir'aun. Kurang kafir apa Fir'aun? Kurang jahanam apa Fir'aun? Bukan hanya ngaku jadi nabi, tapi ngaku jadi Tuhan. Innama ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun nyuruh orang buat sujud di hadapan dia, termasuk bininya. Tapi bininya beriman kepada Allah. Asia nggak pernah mau sujud kecuali kepada Allah. Ibu, kabarnya Asia tuh Bu, kalau bikin keselnya Fir'aun nyiksa dia, ditaruh Bu di atas tempat tidur yang terbuat dari besi, di bawahnya dididihkan api. Asia, tapi dia beriman, tapi dia solehah, tapi dia bisa menjadi istri yang tetap solehah. Padahal suaminya Fir'aun. Berulang kali saya sampaikan padamu, suamimu Bu kan gak Fir'aun amat. Betul. Emang sih gak kayak Sayyidina Ali. Iya. Emang sih gak kayak Sayyidina Abu Bakar. Iya. Emang gak kayak Nabi Muhammad. Iya. Tapi kan dia gak Fir'aun amat juga. Yuk belajar buat jadi istri yang caranya senyum. Cara nomor 1. Ibu ya, sedikit sekalian yang saya muliakan, ustazah senyum doang nih, jangan salah. Senyum itu kalau ada alasannya itu memang gampang.
Kamu dikasih hadiah sama suami, kamu senyum. Kamu dipuji sama suami, kamu senyum. Bisa. Tapi tersenyum bahkan di saat kamu minta uang dan dia nggak kasih. Tapi senyum bahkan di saat kamu tahu suamimu senyum-senyum sama janda belakang rumah. Hanya bisa dilakukan oleh seorang istri yang hatinya luas. Makanya Bu, modalnya agar bisa tersenyum tulus kepada suami adalah hati yang luas. Istri, luaskanlah hatimu yang lapang hati. Hati yang lapang itu nggak gampang terkotori dengan apapun. Barang kalau lapang, kalau gede nggak gampang kotornya. Kayak lautan tuh, nggak gampang kotornya. Tapi air dalam gelas gampang banget kotornya. Kena kotorannya cicak udah langsung jadi kotor. Tapi lautan karena dia luas, karena dia lapang, dijatuhi bangkainya babi sekalipun gak jadi najis. Demikian pula dengan istri yang hatinya lapang. Suaminya ngomong keras dikit, dia gak apa-apa. Dia senyum, suaminya gak senyum, dia gak apa-apa. Istri itu kalau hatinya sempit, suaminya ngomong kasar dikit berasa kiamat. Baru suaminya nggak WhatsApp, nggak ngangkat telepon dia, wow udah pikirannya kemana-mana. Udah langsung aja deh. Semua laki-laki ternyata sama aja. Udah pikirannya yang cerai enak nih. Itu masalahnya bukan seberapa berat problematikamu dalam rumah tangga, akan tetapi seberapa luas hatimu dapat menerima. Saya ulangi, permasalahan dalam rumah tangga itu tidak bergantung dari seberapa berat masalahnya, akan tetapi seringkali bergantung pada seberapa luas hati menghadapinya. Kalau hatimu luas, segala-gala tuh jadi ringan. Senyum jadi ringan. Jadi adem sama suami, jadi adem sama anak. Tuh. Hatinya lapang. Saudara, gimana caranya lapangin hati? Caranya lapangin hati adalah letakkanlah dalam hatimu hal-hal besar. Hatimu jadi lapang. Tapi selagi yang kamu pikirkan, yang kamu tuju adalah hal-hal kecil, hatimu jadi kecil terus-terusan. Yang kamu pikirin tiap hari masak apa, jadi hatinya ukurannya semeja makan. Tiap hari yang dipikirin hari ini pakai apa, pakai baju yang mana, pakai tas yang mana. Hatimu akhirnya ukurannya jadi seukuran badan. Tiap hari yang dipikirin gimana caranya biar kebeli rumah. Hatinya ukurannya jadi sebesar rumah. Akan tetapi, kalau kamu memikirkan gimana caranya saya biar jadi seorang perempuan yang pantas masuk surga, hatimu jadi seluas surga. Al-jannah arduhas samawati wal ardh. Surga lebih luas daripada langit dan bumi. Hatimu kalau terus-terusan kamu pikirkan
tentang urusan-urusan besar, maka hatimu jadi besar. Kamu pikirkan urusan antaramu dengan Allah SWT, urusan akhirat. Kamu pikirkan urusan Islam. Kamu pikirkan urusanmu, hubunganmu dengan baginda Nabi